Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Young Entrepreneur, kembali lagi di Kupas Bisnis. Yang akan membahas seputar motivasi, bisnis, dan mahasiswa. Bersama mahasiswa program studi manajemen bisnis syariah yang telah memiliki bisnis dari yang baru memulai hingga sampai yang sudah memperoleh omset jutaan rupiah. Nah, pasti teman-teman di rumah juga mau dong seperti mereka yang memulai bisnisnya dari nol sampai bisa berkembang pesat seperti sekarang. So, now prepare yourself to step forward to pick up success because success in inside. Di episode spesial kali ini yang bertema Suara Muda Berkarya, kita akan ngobrol bersama seorang mahasiswa yang tidak hanya aktif di perkuliahan, tapi juga membangun banyak lini usaha yang produktif. Beliau adalah mahasiswa manajemen bisnis syariah semester 2 dan juga duta kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan juga pengusaha muda di bidang makanan dan kaos kaki kekinian dengan merek dagang yaitu Utami Kerupuk, betul Mas? Dan juga Bakul Kaos Kaki. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini kepada Mas Aji Dwi Kurniawan. Selamat siang Mas. Selamat siang. Selamat siang. Halo Mas Aji, gimana kabarnya Mas Aji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di podcast Kupas Bisnis ini Mas Aji. Sama-sama. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut kepada Mas Aji, alangkah baiknya untuk Mas Aji memperkenalkan diri terlebih dahulu Mas Aji. Silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Haji Kurniawan Caksono. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 2. Ya. Terima kasih atas perkenalan Mas Aji. Sama-sama. Selanjutnya kita masuk dalam sharing session yang bertema Suara Muda Berkarya Mas Aji. Boleh. Untuk sebelumnya ini mungkin Mas Aji dari awal bisa dijelaskan mengenai awal mula atau sejarah beberapa bisnis yang Mas Aji punya dan mengapa Mas Aji lebih tertarik di bidang bisnis tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Kalau yang Utami Kerupuk, itu kenapa namanya Utami Kerupuk? Itu berawal dari orang tua saya, dari ibu saya, dan saya melanjutkan bisnis tersebut. Mungkin mikir saya kalau orang tua usianya tambah tua jelas rugi kalau kita nggak belajar, kita nggak melanjutkan usaha di bidang makanan kerupuk tadi tersebut. Gitu. Jadi memang niatnya hanya ingin melanjutkan, meneruskan usaha orang tua itu. Iya, betul. Nah, untuk itu sebenarnya ada memang keinginan dari diri Mas Aji sendiri atau memang ada paksaan desakan dari orang tua, Mas? Dari keinginan diri sendiri. Karena ya itu tadi, kalau kita nggak melanjutkan bisnisnya orang tua, itu rugi. Apalagi yang udah dibangun dari orang tua itu dari kecil sampai di titik sekarang. Itu. Dan saya belajar di dunia kerupuk itu mulai tahun 2022. Dari 2022. Dan alhamdulillah saya masih belajar juga di bidang tersebut. Cuma ya menurut saya nggak ada ruginya kok. Kita melanjutin usaha orang tua itu nggak ada ruginya. Betul. Nah itu untuk dari Utami Kerupuk. Utami Kerupuk, betul. Nah untuk bisnis Mas Aji yang satu lagi tentang Bakul Kaos Kaki itu seperti apa Mas? Maksudnya motivasinya dan bagaimana awal kenapa sih harus kaos kaki Mas? Ya, kalau kaos kaki itu berjalan tahun 2023 berdirinya. Awal mula berdirinya tahun 2023. Kalau apa motivasi dan kenapa kok saya buka Bakul Kaos Kaki? Menurut saya di Tulungagung itu ada orang yang jualan kaos kaki, cuma menurut saya kurang lengkap. Gitu. Nah, kepengen saya itu jual yang saya usahakan. Itu lengkap, mulai dari kaos kaki cewek, anak, berbagai macam. Itu masuk kalangan itu masuk. Mulai dari kaos kaki flat shoes, kaos kaki pendek, yang jadi benar-benar lengkap semuanya. Lengkap semuanya gitu. Iya. Nah, untuk dari kaos kaki ini memang benar-benar keinginan pribadi. Dan kan Mas Haji sudah punya usaha dari orang tua Mas Haji untuk tinggal melanjutkan. Betul. Kenapa Mas Haji masih pengen buka kaos kaki ini Mas Haji? Nah, kalau melanjutkan bisnis orang tua itu nggak semena-mena itu enak. Sebenarnya. Dalam arti nggak semua orang itu bisa sukses atau lebih berkembang
Itu kalau dilanjutkan sama anak. Tergantung kemauan diri sendiri dari anak tersebut gimana. Ya. Nah, kalau saya ya nggak ada ruginya kita belajar di dunia kerupuk dan kita mengembangkan tersebut dari bisnis orang tua. Ya. Gitu. Apalagi yang dibangun dari lama kan, Mas. Lama. Ya. Dulu itu dari kerupuk itu ibu itu jenis kerupuknya sekitar kurang lebih 100-an. 100 jenis kerupuk. Nah, iya. Kerupuk mentah ya. Ya, oh mentah. Mentah. Tuh, kerupuk mentah. Jadi diambil sama penggorengan gitu biasanya. Oh iya. Gitu, ya. Oh, ya. Terus saya belajar di Sitang situ dan kebetulan juga saya sering sharing, tanya-tanya di orang pasar lah Mas ya, sekitar gitu. Gimana sih caranya berkembang kayak gini. Alhamdulillah sampai detik sekarang sudah ada 200 jenis kerupuk. 200 jenis kerupuk. Alhamdulillah ada. Dan itu apa ya Mas Haji? Maksudnya bakal terus berkembang terus Mas Haji dari segi apa macam-macam kerupuk ini bakal terus ada terus. Pasti Mas. Nanti kalau ada waktu mungkin juga perlu belajar yang lebih banyak ya mungkin. Ya. Sering berjalannya waktu. Insya Allah. Siapa tahu ada rezeki lebih saya buka mungkin pabrik. Oh, itu harapan kedepannya untuk di kerupuk. Ya. Soalnya kalau buat sendiriku lebih apa ya, lebih enak aja sih Mas. Oh. Dalam arti kita produksi sendiri, kita jual sendiri, untung ya diambil sendiri. Ya, dibandingkan kita ngambil dari distributor gitu. Nah, kan untuk yang kita ketahui kan Mas Haji ini nggak cuman kaos kaki sebenarnya yang bisa sendiri. Cuman yang kita angkat sekarang ini kaos kaki sama apa kerupuk ini. Betul. Nah, dari orang tua sendiri Mas Haji, kan Mas Haji bahasanya nih yang bakal melanjutkan usaha Utami Kerupuk ini Mas Haji. Dan Mas Haji ini membuka bisnis lagi, membuka bisnis sendiri selain kerupuk ini, dan itu pandangan orang tua itu seperti apa Mas Haji? Alhamdulillah pandangan dari orang tua sangat mendukung dan dari diri saya sendiri. Ya. Saya punya acuan kayak Utami itu kan punya orang tua. Iya. Kalau bisa saya punya bisnis sendiri yang mulai dari kecil. Iya. Itu. Menurut saya daripada dari besar terus ke kecil. Iya. Kan itu dari mati turun. Ya betul. Lebih baik yang dari kecil naik ke atas. Ya. Mulai dari situ saya belajar. Kalau misalkan bahasanya kayak Mas Haji di kerupuk nih hanya melanjutkan. Kita bahas di agak nanti Mas. Ya, kita akan bahas yang bisnis Mas Haji kaos kaki ini karena sendiri. Nah, dari awalnya itu memang Mas Haji itu ada keinginan untuk membuka kaos kaki dong Mas Haji. Nah, itu untuk modal Mas Haji ini memang dari murni hasil sendiri atau memang sharing ke orang tua dan minta bantuan ke orang tua itu Mas? Kalau minta orang tua enggak sih Mas ya. Enggak. Cuma saya kan kerja saya di Utami Kerupuk kerja itu hanya juga kerja kan. Dari penghasilan situ saya sisihkan. Jadi buat jajan ada, buat kedepannya ada. Terus saya mencoba berani buka sendiri. Dari awalnya yang mungkin berhasil enggak ya, jadi enggak ya. Ya alhamdulillah sampai detik ini saya udah ada tokonya Kasaki. Ini sedang diproses ya Mas ya. Alhamdulillah sampai di titik sekarang. Ya intinya itu yang penting berani sih Mas. Berani. Enggak harus modal yang besar itu enggak. Dari modal kecil pun kita bisa jadi besar. Gitu. Tapi gimana cara kita mempelajari mengembangkan bisnis tersebut. Itu sering eval aja apa yang kurang, apa yang ini kita terus belajar sama lingkungan sekitar, sama teman-teman di luar sana. Banyak. Alhamdulillah. Seperti itu berarti memang dukungan juga dari orang tua. Jadi memang untuk background keluarga sendiri nih apa memang di pengusaha atau seperti apa Mas? Pengusaha ya. Kakak saya juga. Saya punya kakak. Kakak saya telur ayam. Ya, punya bisnis peternak ayam. Jadi memang keluarga nih basicnya nih pedagang semua. Jadi memang saling support ya. Seperti itu. Saling mengisi lah. Ya. Nah, untuk kalau misalkan Utami Kerupuk ini dalam strategi pemasaran kan mungkin memang dari dulu sudah ada pelanggan tetap tuh Mas Haji. Betul. Nah, untuk sekarang nih bagaimana cara Mas Haji nih bisa menarik pelanggan selain yang datang ke pasar itu seperti apa? Itu yang sebenarnya dari diri saya sendiri itu PR bagi saya. Soalnya kerupuk itu menurut saya nggak semua kalangan anak muda itu suka kerupuk, kecuali kerupuk seblak. Menurut saya
mungkin itu memang basicnya emang dari kerupuk kan kalau sebelah. Nah di situ PR saya gimana sih caranya menarik dari semua kalangan, mungkin dari social branding, mungkin saya kasih tester gini loh rasanya kerupuk, ada berbagai jenis kerupuk, saya kasih tester gini loh rasanya tuh, nggak bisa cuma di sebelah aja, cuma bisa buat teman lauk makan. Nah itu sistemnya Mas Aji jemput bola atau seperti apa Mas? Sekarang kalau saya jemput bola, lebih ke jemput bola aja. Soalnya ya banyak kan Mas, kayak pedagang itu yang mainnya siapa cepat dia dapat. Oh ya, gitu. Gimana caranya kita punya strategi sendiri, betul. Itu yang menjadi belajar saya dan PR buat saya sendiri. Untuk di kerupuk ini Mas Aji. Kerupuk betul. Nah untuk kalau di kaos kakinya seperti apa Mas Aji? Strategi pemasaran ini Mas Aji? Kalau saya lebih ke branding sih Mas ya. Branding, social branding di sosial media itu sangat penting menurut saya. Apalagi kalau kaos kaki itu masuknya kan di dunia fashion. Ya Mas. Nah dari situ gimana sih? Kalau kita cuma jualan foto aja kan kurang menarik. Tapi bagi saya gimana caranya foto ini biar audiens semua itu tertarik. Kasarnya yang beli itu tertarik dengan ini produk saya ini. Dan mungkin dari social branding, dari bahan apa yang dipakai, yang itu buat kaos kaki. Nah gitu, sama mungkin packaging sih Mas. Oh ini tadi Mas Haji, pemirsa Mas Haji bawa beberapa contohnya. Ya betul, untuk ini kaki. Ada beberapa contoh. Kalau ini yang warna hijau tua, ya. Mungkin packaging ini simpel sih Mas sebenarnya. Seperti apa Mas untuk packaging? Mungkin ada pasti dari plastik ya. Dari plastik itu pasti. Sama mungkin ini ada penari kayak stoknya itu. Kayak buat merebranding gitu Mas dengan logo bakul kaos kaki di sini ada. Sama mungkin cantolan ini sih Mas. Itu. Seperti itu. Nah, mungkin dapat stiker. Setiap pembelian. Itu betul. Untuk merebranding bahwasannya orang-orang nih tahu kalau misalkan ini produk bakul kaos kaki seperti itu. Seperti itu Mas. Berarti memang untuk sistemnya tuh seperti apa Mas? Kayak sistem perputaran kaos kaki ini tuh kayak misalkan Mas Aji atau Mas Aji ini apa pabrik sendiri atau bagaimana sampai bisa dijual dengan merebranding ini seperti apa Mas? Jujur kalau dari kaos kaki ini saya belum yang buat sendiri ya. Mati saya belum punya yang pabrik sendiri. Mungkin harapan kedepannya bisa cetak sendiri, bisa produksi sendiri. Untuk harapan kedepannya. Iya betul. Ini dari teman. Dari ada pabrik. Ya saya masuk situ, saya ambil ada beberapa. Misalnya saya ambil 100 pieces gitu ya. Nah gitu baru kita branding ulang. Seperti itu. Nah untuk branding ini Mas Aji dari kaos kaki nih Mas Aji dengan branding seperti ini target pasar itu siapa Mas Aji? Kalau target saya untuk kalangan anak muda pasti kalangan anak muda pasti. Karena menurut saya itu kalau pakai sepatu kalau saya sendiri kalau nggak pakai kaos kaki yang nyaman itu kurang enak sih Mas. Kurang enak betul. Sebut kenyamanan juga. Dari bahan juga ngaruh dan saya juga nggak semena-mena ambil barang itu yang harga jual kasarnya menengah ke atas atau menengah ke bawah terus barangnya jelek atau enggak. Saya juga cari yang benar-benar pantas loh ini dipakai, nyaman juga tebel juga kayaknya juga bagus. Ini seperti slogannya berarti Mas, quality is our priority. Berarti memang sangat memprioritaskan kualitas. Betul sekali. Seperti itu. Ada kaos kaki yang panjang, ada kaos kaki pendek. Bukan hanya polos gini aja Mas. Enggak ada. Ada yang motif juga ada, gambar-gambar gitu. Ada. Berarti memang awalnya targetnya ini generasi muda lah. Generasi muda. Gen Z Mas ya. Gen Z, bahasanya Gen Z. Nah, selanjutnya nih Mas Haji untuk pengelolaan Mas Haji. Kayak misalkan dari kerupuk nih, ibu tuh mengelolanya gimana Mas Haji? Kalau ibu itu mulut ke mulut ya. Berarti emang dari orang tua itu merintis emang dari nol. Merintis dari nol. Jualan dulu ya juga nggak sebanyak ini. Dan itu cukup bagi saya buat belajar ke depannya ini gimana. Untuk itu dikelolanya tim atau sendiri? Kalau untuk kerupuk sendiri. Ibu sendiri yang kelola. Mulai merintis ibu sendiri. Bagus. Untuk jadi pembelajaran saya juga sih Mas. Dalam arti seorang ibu aja bisa apa saya sebagai masak nggak bisa. Betul. Nah untuk kaos kakinya Mas? Sama saya sendiri. Kaos kaki saya sendiri. Sendiri. Jadi memang apa ya?
memang Mas Haji ini ada keinginan bener-bener buat gimana caranya Kos Kaki Mas Haji ini dikenal buat semuanya. Betul sekali. Iya. Berarti lebih di apa Mas? Di Instagram. Untuk Instagram apa Mas namanya? Bakul Kos Kaki. Bakul Kos Kaki nanti di follow ya guys. Ya, Bakul Kos Kaki. Nah, kerupuk juga ada Utami kerupuk Mas. Oh, seperti itu. Nah, kalau untuk sistem jual belinya seperti apa Mas? Kayak kalau misalkan Utami Kerupuk memang punya tempat toko di pasar. Betul, di Pasar Wage. Pasar Wage. Nah, itu melayani hanya pembelian kayak yang dengan jumlah banyak atau enggak? Bisa eceran juga bisa, bisa eceran juga. Setengah on juga bisa, setengah kilo juga bisa. Bebas. Tapi ada beberapa kerupuk itu yang saya itu enggak jual eceran. Memang harus perbal. Perbal itu 5 kilo. Perbal itu 5 kilo. Nah, kalau Kos Kaki sistemnya gimana Mas? Sistem jualnya? Ya. Kalau ini kan sekarang masih, kalau tokonya kan masih proses. Masih proses tokonya. Di rumah. Nah, sistemnya orang ke rumah atau seperti apa Mas Haji? Saya bisa COD atau kadang itu teman-teman yang bantu. Sebenarnya kayak ada yang bantu gitu pasti ada. Ya alhamdulillahnya teman-teman sekitar itu dukung. Ya, misal saya sibuk atau gimana, ada mungkin di kampus ada acara atau saya sedang kuliah tapi ada yang beli gitu, itu bisa diantar. Oh, seperti itu Mas. Ya, tapi di area kota Tulungagung aja. Ya, free ongkir. Nanti bisa dicek-cek ya guys di free ongkir. Instagram Bakul Kos Kaki. Berarti memang memudahkan pelanggan buat membeli ya Mas. Ya. Nah, untuk dari segi rencana Mas, kita tanya satu-satu ya Mas. Dari Utami Kerupuk ya Mas, rencana pengembangan atau pengembangan ke depannya lah Mas, jangka panjangnya seperti apa untuk Utami Kerupuk Mas? Ya, itu tadi kalau dari kerupuk pasti saya ingin produksi sendiri ya Mas ya. Mulai mungkin produksi sendiri, jual sendiri. Nanti ya ada ruginya, ada untungnya ya saya sendiri yang ngerasain. Namanya berbisnis namanya berbisnis nggak selalu di atas kan Mas, pasti turunnya gitulah, algoritmanya gitu. Ya kalau kerupuk saya insya Allah doanya aja ya. Siap Mas ya. Nanti pasti ada produksi sendiri, entah nanti kerupuk uyel, tahu uyel? Ya, itu. Terus mungkin apa gitu. Ya, kalau dari Kos Kaki, saya dari tahun 2023 berdiri cuma online, mati di sosial media saja, di rumah, dan alhamdulillah sampai sekarang saya udah bisa membangun toko itu tersebut. Toko Kos Kaki. Ya, disupport oleh orang-orang terdekat dari orang tua, pasti teman-teman itu support semua ya Mas. Support semua. Jadi memang bahasanya kayak lebih apa ya Mas, mudah membranding kalau misalkan orang sekitar yang mendukung Mas. Pasti. Itu dapat dukungan itu udah semangat Mas. Apalagi kita lihat orang tua yang semakin tua. Iya. Nah, kita harus gimana sih caranya kita membahagiakan orang tua dari hasil kita sendiri. Iya. Nah, kalau misalkan namanya pengusaha ya Mas, bisnis kan pasti ada turun naiknya tuh Mas. Pasti kadang di bawah, kadang di atas, putaran Mas. Iya. Nah, pernah nggak sih Mas Haji ada di posisi kayak udahlah nggak usah ngelanjutin, kayak bener-bener nyerah gitu Mas? Pernah, pasti pernah. Mas? Pernah banget, apalagi kalau di kerupuk ya. Ya. Awal mula saya belajar itu kayak aku nggak bisa deh kayak untuk melanjutkan ini. Ya. Tapi kalau aku saya pikir ulang, masa iya aku nyerah. Ya. Intinya saya berani dulu lah. Nanti hasilnya kayak gimana, yang penting saya udah coba dulu. Ya. Itu sih Mas. Kalau di Kos Kaki juga gitu. Nanti gimana hasilnya ke depannya, yang penting aku nyoba dulu. Berarti menghadapinya gimana caranya, yang penting coba dulu ya Mas? Coba dulu. Tapi dalam arti coba dulu itu nggak main-main ya Mas ya. Dalam arti misal kita modal uang 500.000 nih. Ya. Terus kita tak cobain dulu ya. Kalau gagal, terus nggak jualan lagi. Jangan Mas. Kalau bisa. Ya. Kalau gagal, ya apa gagalnya? Ya, kita perbaiki, tambah lagi. Pasti suatu saat ada untungnya. Nggak ada yang namanya usaha dari kecil itu langsung besar gitu, nggak ada sih Mas. Berarti kunci dari Mas Aji bisa menjalani bisnis ini itu ya Mas, kayak gagal, yang membuat gagal apa diperbaiki, evaluasi terus Mas. Ya, soalnya kegagalan itu menuju sebuah keberhasilan sih Mas, menurut saya. Ya, pasti Mas. Itu. Nah, terus untuk kan Mas Aji ini kuliah Mas, masih aktif Mas kuliah? Masih aktif alhamdulillah di UIN 1. Nah, Mas Haji kan juga maksudnya kegiatan organisasinya juga aktif di kampus. Ya. Nah, cara membagi waktu itu seperti apa Mas? Maksudnya kan kayak
hari-hari biasa kan Mas Haji di kampus. Iya. Nah, Mas Haji membagi waktu dengan bisnisnya itu seperti apa, Mas? Nah, kalau itu ya Mas ya, menurut saya pendidikan itu penting juga. Penting. Dalam arti penting itu kita buat bekal. Ya. Mulai dari cara berpikir, ya. relasi, itu menurut saya sangat penting banget. Ya, saya nggak ngejudge yang nggak berpendidikan itu nggak bisa usaha, itu enggak Mas. Cuma berpendidikan itu penting. Ya, buat cari relasi, cara gimana cara kita ketemu sama orang, gimana penyelesaian masalah, itu pasti ngaruh juga kok Mas. Dalam arti kita harus pinter bagi-bagi waktu aja. Gitu. Intinya pintar membagi waktu. Ya. Pasti merasa lelah ada nggak sih Mas? Kayak pasti ada Mas. Capek menjalani tugas gitu, kan ya. Banyak gitu pasti Mas. Kalau masalah tugas, kalau saya bisa kerjakan sendiri ya saya kerjakan sendiri. Kalau emang saya bagi waktunya mungkin kemepet, itu saya jasa tulis Mas. Jasa tulis, jasa ketik. Ya mau nggak mau Mas, kita harus ada yang Mas. Ya, karena kan mungkin waktunya Mas Haji belum nanti di pasar, di toko, belum nanti ke tokonya gimana, belum nanti ke bisnis yang lainnya. Nah, kalau bisa itu seimbang Mas. Pendidikan seimbang, bisnis juga seimbang. Jadi harus jalan bareng. Jalan bareng. Kalau bisa jalan bareng. Kenapa harus mengalahkan salah satu ya? Kalau bisa bareng-bareng ya, bareng-bareng aja. Tapi awalnya pasti kayak ada ngerasa capek kok. Pasti ada. Sabar capek Mas. Iya pasti. Sabar capek. Nah, capek. Yang bikin Mas Haji yang memotivasi Mas Haji maksudnya sampai sekarang bertahan apa Mas? Satu, saya ingin bagian orang tua pasti Mas. Ya, itu impian semua anak. Semua anak ya. Tapi kan orang tua itu kan kadang nggak minta apa-apa dari anak. Cuma kalau saya dari kecil saya diasuh sama orang tua, apa yang diberikan ke saya dididik sama orang tua. Ya menurut saya saya mungkin balas budi ke orang tua itu ya. Saya bisa bahagiakan. Dan mati bagian itu banyak kok Mas. Dan mati bisa punya kerjaan atau mungkin bisa gimana gitu. Menurut saya gitu sih Mas. Sama kalau saya cuma tidur aja di rumah, kalau cuma malas-malesan itu buang-buang waktu Mas. Ya boleh kita malas-malesan, kita boleh santai. Tapi kalau kita masih muda ya Mas ya, kita forsir ini tenaga. Gimana? Kita rugi. Kita masih muda. Terus kalau bisa itu ya masih muda kita forsir, nanti di masa tua kita tinggal enak. Masih banyak yang masih banyak coba, betul. Jadi memang acuan pertama itu orang tua pasti. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Mas Haji, untuk pesan-pesan kepada teman-teman dan sahabat-sahabat yang di rumah, kayak pesan Mas Haji kepada mahasiswa yang mau mencoba usaha tapi masih ragu loh Mas Haji. Itu seperti apa Mas Haji? Kalau teman-teman masih ragu dengan usaha itu wajar. Apalagi pasti yang dipikir itu awal tuh modal. Betul pasti. Pasti modal. Nanti kalau modal dikit itu nggak bisa berkembang. Kalau modal banyak ya dapat uang dari mana? Kan biasanya gitu. Mungkin. Tapi kalau saya modal kecil itu bukan jadi penghalang atau masalah buka usaha sih Mas. Iya, berarti nominal bukan masalah. Nominal bukan masalah menurut saya. Yang penting kita berani mencoba, kita berani bertanggung jawab, kita berani berevaluasi diri sendiri dalam usaha tersebut. Gagal coba lagi. Gak ada salahnya kok Mas. Jujur saya kalau saya sendiri Mas itu nggak dikasih kaki aja sebenarnya Mas ya. Mungkin ada susu sapi, juga ada helm juga ada, terus dessert juga ada, gitu. Jadi yang penting itu berani mencoba dulu. Nanti yang hasilnya gimana yang terbaik, yaitu memang rezeki dari kita, dari Tuhan yang dikasih kita. Iya betul. Yang pentingnya berani. Intinya kita berani mencoba ya. Berani mencoba. Jangan cuma ngedown duluan. Nanggung-nanggung. Kalau kita udah masuk, kita udah basah, masuk sekalian. Jangan yang kakinya aja yang basah terus kita lagi ya. Kita masuk basah sekalian. Siap. Luar biasa banget Mas Haji obrolan kita hari ini bersama Mas Dwi Haji Kurniawan dari mahasiswa aktif, pengusaha multibisnis. Tentu ini bukan perjalanan yang singkat atau mudah Mas Haji. Banyak rintangannya. Dari kisah Mas Haji ini kita belajar bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk berkarya dan membangun usaha. Betul Mas Haji. Masih banyak belajar Mas ya. Dengan semangat kerja keras dan niat yang konsisten pastinya, siapapun bisa dimulai dari yang kecil hingga berkembang. Nah, untuk sobat bisnis yang ingin lebih mengenal lebih jauh produk-produk
dari Mas Aji, yaitu dari kerupuk mentah atau kaos kaki kekinian, bisa langsung cari Instagramnya itu apa Mas Aji? Togel kaos kaki sama Utami Kerupuk. Dan untuk yang ingin bertanya-tanya lebih dalam lagi mengenai bisnis terhadap Mas Aji, bisa mengkontak atau berkomunikasi dengan Mas Aji di Instagram apa Mas Aji Instagramnya? Dwi Aji Kurniawan. Dwi Aji Kurniawan ya, boleh. Bisa dicek di Instagramnya bisa, dan ada info kontaknya ya Mas Aji? Ada. Nah, terima kasih banyak ya Mas Aji atas waktu dan inspirasinya yang sangat membangun. Dan jangan lupa ikuti terus Kupas Bisnis di YouTube HMPS MBS UIN 1TA. Dan nantikan episode-episode menarik selanjutnya. Nah, cukup sampai di sini saja, sahabat-sahabat Kupas Bisnis semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.